Perkenalkan saya Aryon Sediawan Manik dengan NIM 3231111001. Perkenalkan, nama saya Rukmaniana Saragi dengan NIM 3232411045. Perkenalkan, nama saya Susi Krisdayanti Martun dengan NIM 3233111032. Perkenalkan, nama saya Agnes Manik dengan NIM 3233111006. Selamat menyaksikan. Bullying atau perundungan merupakan suatu tindakan atau perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada korban yang biasanya lebih lemah dan tidak dapat membela diri. Bullying bertujuan untuk mengancam dan mengintimidasi korban agar merasa takut kepada pelaku. Ada beberapa jenis bullying. Yang pertama ada bullying fisik, yang mana bullying fisik ini melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban. Contohnya dengan memukul, menendang, dan menganiaya korban bullying. Yang kedua ada bullying verbal, yang mana bullying verbal merupakan perilaku agresif yang melibatkan kata-kata, seperti dengan mengejek dan menghina korban. Nah, yang ketiga ada bullying psikologis, yang mana bullying psikologis melibatkan intimidasi terhadap korban, contohnya dengan menyebarkan rumor tidak baik dan mengucilkan si korban. Bully disebabkan beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor individu. Contohnya adalah kurangnya empati terhadap diri sendiri, rendahnya harga diri, dan agresivitas. Yang kedua, faktor keluarga, seperti pengasuhan yang buruk dari orang tua dan konflik keluarga. Yang ketiga, faktor sekolah, seperti iklim sekolah yang tidak mendukung dan pengaruh teman sebaya. Dan yang terakhir adalah pengaruh sosial, seperti norma sosial yang salah dengan kesenjangan sosial ekonomi. Seperti yang kita ketahui, bully bisa dilakukan di mana saja. Bully bisa dilakukan di sekolah, di tempat kerja, bahkan bully bisa dilakukan secara online. Contoh-contoh bully yang terjadi di sekolah, yang pertama ada mengejek nama orang tua siswa, yang kedua melakukan kekerasan terhadap siswa, yang ketiga mengucilkan siswa. Contoh-contoh bully yang terjadi di tempat kerja, yang pertama adalah mengkritik pendapat orang lain secara tidak adil, yang kedua mengucilkan orang lain di tempat proyek ataupun di tempat kerja, yang ketiga bahkan bisa melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal. Nah, bully juga bisa dilakukan secara online. Itu bisa berupa yang pertama adalah memberikan komentar-komentar yang tidak menyenangkan di media sosial orang lain. Yang kedua adalah membuat akun palsu untuk melakukan pengancaman kepada orang lain di media sosial. Yang ketiga adalah menyebarkan informasi pribadi atau foto orang lain tanpa izin dari orang tersebut. Upaya yang bisa dilakukan dalam menangani kasus bullying atau mencegah kasus bullying. Nah, dalam pencegahan kasus bullying ini dapat dilakukan oleh semua orang. Upaya pencegahan bullying ini harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Misalnya di lingkungan sekolah, diperlukan program anti-bullying yang mencakup suatu edukasi, kemudian pengawasan aktif, dan sistem pelaporannya itu mudah untuk diakses. Peran keluarga di sini juga sangat penting. Nah, misalnya peran keluarga sangat penting melalui komunikasi terbuka, pendidikan empati, dan menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Masyarakat juga di sini dapat berkontribusi dengan cara membuat suatu kampanye kesadaran, kemudian membentuk komunitas peduli dan menyediakan dukungan bagi korban-korban bully. Di era digital ini, literasi internet yang sehat, pemantauan aktivitas online, dan mekanisme pelaporan cyberbullying juga menjadi suatu kunci. Semua upaya ini diperlukan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghormati bagi semua orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi bully. Yang pertama itu dengan melakukan dukungan kepada korban. Dengan kita mendengarkan cerita dari korban tanpa harus menghakimi, itu sama saja kita sudah memberikan rasa aman kepada mereka. Yang kedua itu kita bisa menegur pelaku. Jika kita merasa aman dan jika memungkinkan, jangan ragu untuk menegur pelaku dengan menegaskan bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Nah, yang ketiga itu laporkan kepada pihak sekolah. Nah, jangan juga ragu untuk melaporkan kepada guru atau pengurus sekolah, atau
yang bersangkut paut dengan sekolah tersebut. Yang keempat itu kita harus membangun empati. Kita bisa mengajak teman-teman kita untuk saling peduli dan juga memahami perasaan sesama teman. Nah, yang kelima itu kita bisa melakukan edukasi diri dan orang lain. Nah, yang terakhir itu kita bisa melakukan dukung secara emosional, itu dengan mungkin kepada teman kita yang korban, kita bisa memberikan mereka ruang untuk berbicara dan membantu mereka untuk bangkit. Sok-sok baca buku pula kau. Kau pintar banget. Pakai botol minum. Tasmu banget. Tas besar banget. Apaan? Tapi kita ada tugas kan? Ada tapi. Kayak mana kalau kita suruh dia? Oh, bagus. Boleh. Nanti kau kerjakan tugas kami ya. Coba lo harus Botol minum besar, tas besar. banget. Coba. Warna hijau lagi. Ih, cukup banget. Bilang senyum-senyum. Kan kalau diingat-ingat kan tugas kita banyak juga. Iya, bener banget. Kau lah yang kerjakan ya. Aku semangat kau kerjakan. Kau kan anak baik. Kami tunggu, kalau enggak kau kerjakan. Jangan percuma tas besar tapi isinya enggak ada. Kosong. Ini botol minum. Weh. Kau Kasih dong. Kasih kalau bully. Nggak usah ikut campur. ini bukan bully. Kami cuma memperingatkan saja. Menyuruh, emang nyuruh bully? Oh, ya udah. Kalau kalian nggak mau, ya udah kalian lihat aja akibatnya. Kami tunggu sampai malam ini. Jangan melapor sama siapa-siapa. Kalau sempat melapor, Kalau di kelas. saya mau melapor tindakan pembulian nih Bu. Orang Rukma, Sarah sama Dinda itu ngelakuin tindak pembulian sama Ari. Gimana mereka melakukannya? Nanti akan saya tindak lanjuti. Kayaknya tadi di kelas Bu. Segera tindak lanjuti ya Bu supaya nggak terlalu. Oke. Terima kasih Bu. Permisi ya Bu. Masih ada kontaknya semua. Weh, kalian dipanggil Ibu Agnes terus ke ruangannya. Apa itu? Nggak tahu sih, datang aja. Udah ya. Tadi Suci sudah menceritakan banyak sekali tindakan pembulian yang kalian lakukan kepada Ari. Untuk itu, Ibu akan memberikan sanksi kepada kalian karena kalian telah melakukan pembulian terhadap Ari. Nggak ada kami ngomong. Kami nggak bully, Bu. Ari sendiri sudah cerita tadi sama Ibu. Jadi, untuk itu kalian akan diberikan sanksi untuk membersihkan lapangan sekolah. Selanjutnya, kalau kalian masih melakukan bully, kalian akan mendapatkan surat panggilan dari orang tua. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bullying adalah tindakan menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan orang lain secara sengaja dan terus berulang-ulang. Bullying bisa terjadi secara fisik, verbal, maupun secara sosial. Dampaknya sangat besar bagi korban, seperti rasa takut, stres, dan kehilangan kepercayaan diri hingga gangguan mental. Bullying tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, penting bagi semua orang, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar untuk bekerja sama untuk mencegah dan menghentikan bullying dengan cara saling menghargai, mendukung korban, dan berani melapor jika melihat tindakan bullying. Demikian dari saya, terima kasih.